Apa pertanyaanmu seputar budidaya lobster air tawar? Ayo kita jawab. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan kamu seputar budidaya lobster air tawar yang sudah masuk ke YouTubeku. Jadi beberapa pertanyaan dari kalian ini sudah aku pilih ya. Kenapa kok aku pilihin satu persatu? Supaya nanti pertanyaan ini ada pertanyaan juga yang memang bermanfaat buat kamu yang baru mulai budidaya lobster air tawar. Dan ini memang tidak semua pertanyaan aku tampilin ya, hanya beberapa pertanyaan yang memang bisa untuk membantu teman-teman yang lain juga dalam memulai budidaya lobster air tawar. Nah, sebelum aku mulai ke pembahasan, untuk teman-teman yang mungkin ingin ikut atau ingin belajar seputar budidaya lobster air tawar bareng aku lagi ngadain seminar online itu di bulan Januari ini ya, tanggal 17 sama tanggal 31 Januari. Dan apa aja nanti yang akan kita bahas itu banyak banget. Jadi pertama-tama kita akan ngobrolin seputar siklus, kemudian karakter untuk memulai budidaya lobster air tawar, medianya itu seperti apa, air penanganannya sebagaimana, hama yang nanti akan terjadi dan pencegahannya nanti kayak gimana, juga pengobatan dari hama yang mungkin pernah kamu temuin atau pernah kamu rasain. Itu nanti akan kita bahas semua teman-teman. Dan seminar ini online 1 bulan ini cuma 2 kali, tanggal 17 dan tanggal 31, hanya Rp175.000. Jadi kalau buat aku sih untuk belajar worth it banget, karena yang aku bahas itu gak cuman preview aja. Dan aku benar-benar ngobrolin soal susahnya budidaya lobster air tawar kayak gimana, nggak cuman ngobrolin ininya doang, potensi-potensi, dan itu kalau itu sih aku nggak akan jelasin. Karena gini, ketika teman-teman mulai budidaya lobster air tawar, teman-teman harus tahu kondisi realnya budidaya lobster air tawar tuh kayak gimana. Kita nggak usah lah ngomongin yang enak-enak, kita akan ngomongin pahit-pahitnya aja kayak gimana. Jadi kayak gitu. Tertarik? Kalau misalkan kamu tertarik, bisa hubungi adminku. Jadi nanti mungkin adminnya tak taruh di sini atau di sini ya. Nanti ditata deh ya, editor tolong ditata ya. Jadi nanti akan kita munculin nomor HP admin kita di situ. Oke, sekarang kita akan membahas pertanyaan kalian satu persatu. Ini total sudah ada hampir 11 pertanyaan yang masuk, dan mungkin akan aku coba jawab satu persatu. Kita akan mulai dari pertanyaan teman-teman dulu ya. Ada beberapa yang mungkin sudah aku jawab, tapi aku tetap masukkan ke sini. Kenapa? Karena ini memang agak bagus buat teman-teman yang mungkin mau mulai belajar. Jadi bisa untuk pembelajaran teman-teman yang lain. Jadi kayak gitu. Pertanyaan pertama dari Eko Aprianto. Mau belajar dong, kira-kira ada nomor WA gak? Oke. Gini teman-teman, nomor WA adminku itu aku selalu cantumin di semua video. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bermitra bisa hubungi ke sana. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar biasa, teman-teman bisa cek semua konten YouTubeku, teman-teman tulis komentar, insya Allah nanti akan aku balas. Atau teman-teman ikutin live YouTubeku yang mulai hari ini, mulai bulan Januari ini akan aku adain rutin itu setiap hari Jumat jam 8 malam, jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi tanya jawab di situ. Oke, next dari Fikri Mustafa. Mas, untuk pemisahan jantan dan betina yang sedang bertelur, kira-kira usia berapa? Maksudnya betinanya yang bertelur ya. Jadi gini, fase awal ketika lobster air tawar mau masuk ke dalam kolam kamu itu akan ada yang namanya fase adaptasi. Untuk menurunkan tingkat kematian pada tahap fase adaptasi awal itu, antara jantan dan betina kita pisah dulu. Kita pisah, kemudian kita adaptasi kurang lebih selama 2 minggu. Setelah itu nanti baru kalau misalkan sudah stay tingkat kematiannya, baru nanti kita gabungin jadi satu, bertahap seperti itu. Terus kalau misalkan dia sudah bertelur, betinanya ini akan kita karantina. Jadi ketika kita karantina selama 40-47 hari, betina ini dipisahkan dari kawanannya. Kalau misalkan kamu punya kolam lagi, jadi dia nanti akan dipisah di kolam berikutnya. Next, Mas, lobster saya pas molting malah capit dan kakinya hilang satu. Bisa numbuh lagi nggak? Numbuhnya nunggu molting berikutnya. Terima kasih Mas. Dari Baim 1985. Iya, jadi kalau misalkan lobster kalian ini molting, tapi posisi molting dia patah capitnya, itu kan karena ketika awal molting itu kulitnya masih belum terbentuk secara sempurna, dan kemungkinan setelah molting dia diganggu oleh lobster yang lain.
Karena ketika proses molting itu terjadi, yang terjadi adalah si tulang luarnya, ini kan hewan krustasea ya, dimana hewannya ini bertulang cangkang luar, ini belum keras secara sempurna, dan proses molting itu dari lobster air tawarnya sendiri itu keluar semacam cairan yang itu juga mengundang untuk lobster air tawar yang lain untuk ikut mengkanibal si lobster yang tadi yang baru molting. Jadi kalau misalkan patah kaki atau capitnya, itu kemungkinan karena dia berusaha untuk melindungi dirinya. Nah, itu nanti akan tumbuh lagi nggak? Iya, tapi kamu harus nunggu sampai molting berikutnya. Bisa jadi satu molting berikutnya atau dua molting berikutnya. Karena kalau misalkan kejadiannya adalah patahnya bukan karena dia adaptasi, jadi dia mematahkan sendiri anggota tubuhnya, itu nanti jatuhnya dia harus menumbuhkan secara alami. Kalau misalkan kenanya ini karena kena kanibal, ini dia harus menumbuhkan di fase dimana sebenarnya belum waktunya dia untuk numbuhin lagi, kayak gitu sih. Jadi mungkin agak lama kalau misalkan kejadiannya kena kanibal dari lobster yang lain. Oke, next. Ini pertanyaan agak panjang ya, dari Asri Risandi. Halo Mas Tama, salam kenal, saya Aci dari Padang. Saya baru sebulan ini mulai budidaya lobster air tawar, dan sekarang alhamdulillah sudah ada 10 ekor yang sedang bertelur. Wah, alhamdulillah, congratulations ya Mas Asri. Mau nanya Mas, kebetulan kolam saya adalah jenis kolam terpal. Untuk kolam pengeraman atau penetasan, apakah tidak masalah kalau lumayan banyak lumut? Soalnya saya cukup takut untuk kolam penetasan, takutnya buaya yang kecil-kecil ikut terbuang Mas. Terus beberapa hari ini saya perhatikan indukan saya kayak ada nempel lumut-lumut halus gitu di badannya. Itu gimana ya Mas ya? Apakah aman, dan apa yang harus saya lakukan dengan kondisi itu Mas? Terima kasih Mas Tama, mohon pencerahannya. Oke, thank you Mas Asri. Mungkin kolam yang dimiliki Mas Asri adalah kolam outdoor ya. Kolam yang ditaruh di outdoor dimana bisa tumbuh lumut dan juga mungkin alga hitam. Jadi kita akan ngobrol satu-satu deh. Dia kolamnya kolam terpal, lumutnya banyak. Dia cukup takut untuk melakukan kuras air karena di kolam itu takutnya yang kecil-kecil ikut terbuang. Dengan kondisi yang seperti itu, tetap ya seharusnya kalau misalkan masnya tidak mau untuk mengkuras, lakukan sifon. Jadi lakukan sifon yang secara rutin. Jadi sifon itu penting ya. Kalau misalkan kamu takut untuk sifon, kamu bisa masukin tanaman yang memang fungsinya menyerap amonia. Contohnya kamu bisa masukin kangkung atau tanaman apu-apu. Tapi kalau misalkan lumutnya itu sudah ada nempel di lobster air tawar, ya sebenarnya sih tidak ada masalah. Yang bahaya itu adalah alga hitam. Jadi kalau misalkan kamu bermain di outdoor, masukkan juga ikan-ikan yang memang pemangsa alga hitam itu tadi. Jadi bisa seperti itu. Next dari Doni Wahyudi. Apakah jarak 4-5 hari pengiriman di si lobster bisa bertahan hidup Bang? Susah. Jarak pengiriman tuh paling nggak satu hari, maksimal tuh 2 hari. Jadi kalau misalkan pengirimanmu 4-5 hari, yang ditakutkan itu nanti si lobster akan mati di tengah jalan. Jadi kalau bisa jangan sampai 4-5 hari pengiriman ya. Next, Mas di pegunungan pH 9, suhu air 20 derajat Celcius, masih oke kah? Kurang lebih gini, ini agak lumayan lucu ya. Di pegunungan pH-nya 9, suhu air 20, karena di tempat salah satu mitra yang pernah aku survei, itu lokasinya di Batu, kondisinya juga pegunungan juga, pH-nya rendah. sorry. Di pegunungan pH-nya rendah. Ini pH-nya sampai 9, sementara suhu airnya 20 derajat. Masih oke kalau misalkan kamu punya lokasi kolam yang bermain di indoor, jadi ruangannya itu kamu bikin lembab. Kalau memang kamu ingin benar-benar mempertahankan suhu, kamu bisa bermain pakai lampu. Jadi pakai lampu sinar UV atau pakai lampu neon untuk menjaga suhu yang ada di dalam ruangan itu. Jadi kamu pakai ruangan kosong itu bisa. Tapi kalau kamu pakai outdoor, jatuhnya adalah seperti ini. Outdoornya harus kamu modifikasi dulu kolamnya, dimana nanti kolamnya ini tidak terpengaruh dari suhu ruangan, tapi dia bisa memanfaatkan dari panas sinar matahari. Nanti harus diedit dulu lah, dimodifikasi dulu kolamnya. Aku nggak bisa ngomong banyak karena
Di sini Mas aku nggak jelasin juga kondisi kolamnya ada di mana. Jadi mungkin next jelasin ya kolamnya kayak gimana. Buat teman-teman yang mungkin baru nonton, ketika teman-teman punya suhu air di bawah standar yang diperlukan, sebenarnya lobster air tawar tuh bisa hidup di antara 19 sampai 31 atau 18 sampai 30 itu sebenarnya bisa. Cuman masalahnya itu adalah perubahan suhu yang terjadi dalam satu hari itu relatif melebihi 5 derajat Celcius. Ini bisa terjadi oleh teman-teman yang lokasinya di pegunungan biasanya. Nah, untuk menanggulangin itu adalah teman-teman bermain di kolamnya, di media kolamnya, dimodifikasi sedemikian rupa supaya tidak terjadi perubahan suhu yang signifikan. Oke, next dari Fikri Fahrizal. Izin tanya Mas, indukan ukuran 6 inci 2 bulan yang lalu habis molting dan belum bertelur lagi, tapi sekarang cangkang kepalanya menganga atau mengangkat terlihat daging. Itu faktor karena stres atau terkena parasit ya. Nah, ini masih ada kaitannya sama suhu. Jadi ketika lobster air tawar itu perubahan suhunya tidak terlalu signifikan, lebih dari 5 derajat Celcius dalam tempo satu hari, jadinya seperti itu. Jadi gagal dalam proses adaptasi. Dia akan berusaha untuk ganti kulit karena dia merasa dalam satu hari lingkungannya ini dia ada di lingkungan yang baru, beda sama lingkungan yang lama sebelumnya. Perbedaannya kenapa kok seperti itu? Lobster ini dia nggak punya sensor untuk ngecek untuk mengidentifikasi bahwa ini itu sudah habitat barunya dia gitu. Jadi dia akan merasakan dari perubahan suhu yang ada di situ, terus pokoknya dia akan merasakan dari kualitas air yang ada. Kalau kualitas air suhunya dia berubah-ubah, jatuhnya seperti itu. Nah, kematiannya di kepalanya menganga seperti yang terjadi sama Mas Fikri Farizal ini. Next dari Cak Kentir. Aku ingat Cak Kentir dulu pernah tanya ya username-nya Cak Kentir. Kalau outdoor terkena air hujan, gimana untuk pembesaran? Nah, kalau misalkan teman-teman punya kolam outdoor dan kolam outdoornya ini terkena air hujan, teman-teman harus tahu dulu lokasi kamu itu di radius 5-6 km itu ada pabrik nggak? Biasanya kalau misalkan ada pabrik itu rentan terkena pencemaran polusi udara yang menyebabkan ketika terjadi hujan itu ada kandungan asam-asam yang mungkin masuk ke dalam tetesan air hujannya. Jadi sebenarnya gini, kalau terkena air hujan tuh pengaruhnya ada dua, bisa pH-nya naik, bisa pH-nya turun. Jadi benar-benar tergantung radius sekitar 5-7 kalau nggak salah. 5-7 km sekitar lokasi kamu itu ada pabrik atau enggak. Pada dasarnya gini, ketika teman-teman ada air hujan, setelah air hujan gitu ya, setelah hujan, yang harus kalian lakukan tuh kalau kamu harus langsung cek pH sama cek TDS. Kalau misalkan pH-mu di bawah rata-rata, kamu harus segera mempersiapkan garam ikan. Tapi kalau misalkan pH-mu di atas rata-rata, kamu harus segera menyiapkan ekstrak ketapang atau kamu nyiapin daun ketapang untuk kamu lempar di dalam kolammu. Terus kemudian kalau soal TDS, ternyata TDS yang dicek setelah air hujan itu TDS-nya lebih rendah daripada TDS yang seharusnya. Yang harus kamu siapkan itu adalah garam ikan. Tapi kalau misalkan TDS-nya lebih tinggi dari seharusnya, yang kamu siapkan adalah air yang sudah ditampung, yang sudah dimasuki sama karang jahe. Jadi bukan karang jahenya dimasukin ke dalam kolam ya, airnya itu sudah diisi karang jahe yang sudah ditampung gitu loh. Jadi kayak air rendeman karang jahe itu bisa untuk menurunkan TDS. Jadi kayak gitu. Atau ada beberapa larutan kimia, tapi aku nggak mau share di sini dulu karena itu juga masih tahap pengembangan sama timku. Aku nggak bisa ngobrol yang lain karena itu juga bukan punya kita pribadi. Takutnya nanti dikira sponsor gitu. Next, dari Mas Hardi Gunawan. Maaf agak menyimpang dari konten yang dibahas. Iya nggak apa-apa Mas. Mau tanya, di kolam terpal yang bersusun, bagaimana menggunakan sistem aerasi di setiap kolamnya? Terima kasih. Sistem aerasi digunakan, caranya adalah, misalkan ini ada 4 level ya, 4 level ketinggian. Level keempat itu adalah level tertinggi, level 1 itu yang paling bawah. Jadi kita ngitungnya itu level 1, 2, 3, 4. Aku kenapa kok mau sharing ini, karena ya sudah banyak juga sih yang niru, jadi buat apa aku iniin lagi, karena kita juga sedang nyiapin kolam, dimana kolam ini versi 2 dari Tama Lobster, konsep selective breeding juga, tapi semuanya automatic full system. Nantinya akan aku share ketika itu sudah siap semua. Cuman konsepnya kalau bertingkat seperti ini adalah
Kolam terpal yang bersusun filtrasi airnya, kolam 1 itu menggunakan pompa dengan ketinggian bisa sampai 3 meter supaya filtrasi dari kolam 1 bisa dilakukan ke kolam 4. Filter yang ada di kolam 4 airnya akan bersih masuk ke kolam 4, kemudian dia nanti akan dari sisa exit pembuangan airnya akan masuk ke kolam nomor 3. Dari kolam nomor 3 nanti akan masuk ke kolam nomor 2. Tapi dari 4 ke 3 itu ada filter, jadi dia pakai gravitasi sehingga airnya akan mendorong dari masuk outnya air ke dalam filtrasi. Ribetnya, paling nggak kayak gini deh, videonya aku taruh di sini deh. Konsepnya seperti ini. Jadi kayak gitu. Pada dasarnya pompa yang akan dibutuhkan cuma satu aja di paling bawah. Jadi kayak gitu sih. Next, pertanyaan berikutnya dari Carlos Tambunan. Apakah dasar kolam berlumut aman untuk lobster jika airnya masih jernih? It's okay, nggak ada masalah. Jadi konsep air berlumut itu adalah seperti konsep green water system, di mana kita mengoptimalkan air yang ada dengan lumut yang mungkin bisa tumbuh karena karena efek dari sinar matahari yang masuk ke dalam kolam, juga ada prebiotik yang di sana. Cuman yang jadi masalah ketika ada lumut itu biasanya dibarengi sama alga hitam. Nah, alga hitam ini yang agak bermasalah. Jadi kamu harus nyiapin predator alaminya di sini. Oke, pertanyaan terakhir ini ya dari Brevelin Edgar. Ukuran kolam susun yang 4 tingkat itu tinggi tiap kolam dan jarak antar kolamnya berapa, Min? Untuk ukuran kolam susun 4 tingkat tinggi tiap kolam itu sekitar 35 cm dan jarak antar kolamnya itu 20 cm. Jadi ketinggian bisa 2 meter sampai 2,2 meter. Jadi kamu siapin sendiri, kira-kira konsepnya seperti itu. Jadi gitu dulu pertanyaan kali ini, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Kalau misalkan kamu masih banyak yang mau kamu tanyain, kamu tulis aja di kolom komentar, atau kamu bisa ikuti live YouTube yang akan aku adain setiap hari Jumat. Kalau kamu mau ikut seminar yang aku adain itu nanti tanggal 7 di bulan Januari ini, cuman di tanggal 17 sama tanggal 31 Januari. Jam berapa? Teman-teman chat admin aja. Nanti kita akan ketemu di sana. Biasanya seminarnya itu sekitar 1 jam. Cuman kadang kalau aku sudah doyan ngomong kayak gini, itu biasanya sampai 2 jam, 3 jam nggak kerasa. Jadi paling nggak teman-teman siapin waktu yang agak lumayan lah, dan siapin catatannya karena kita akan ngobrolin seputar budidaya lobster air tawar belak-belakan di sana. Jadi gitu dulu, and thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa share ke teman-temanmu semua yang sama-sama budidaya lobster air tawar. Aku senang banget sih sekarang ini banyak banget teman-teman yang bikin konten seputar budidaya lobster air tawar. Jadi keinginanku untuk sharing seputar lobster air tawar di Indonesia ini sudah mulai agak naik ya, karena banyak banget, meskipun teman-teman mungkin punya 1 kolam, 2 kolam sudah berani posting di YouTube, Facebook, Instagram. It's okay, gak ada masalah. Yang penting semua orang tahu bahwa ada lobster air tawar, ada komoditas di Indonesia yang bisa dikembangin, itu adalah lobster air tawar. Jadi semua orang tertarik untuk mulai budidaya lobster air tawar. Kalau soal rezeki sudah ada yang ngatur, jadi it's okay, nggak ada masalah. Thank you buat teman-teman semua, and see you next time. Bye.